Halo cek, masih bisa ya Bu? Oh ya, jaringan memang ini sudah saya ulang lagi pakai HP. Bismillah, maaf tadi jadi dari ayat pertama kita belajar bagaimana ya untuk mempertahankan keimanan itu yang paling utama. Jangan sampai kita terpengaruh ya melihat misalnya kemajuan orang-orang kafir ya, bagaimanapun majunya mereka, suksesnya mereka ya, namun ukuran kesuksesan ya, kemudian keberhasilan dalam Al-Qur'an bukanlah eee, harta, bukan juga kedudukan ya di sini, tetapi bagaimana keimanan yang kuat ya untuk bertahan. Nah, disinilah kebodohan terutama itu diukur tadi dari kemampuan seseorang ya untuk memahami ya, ayat-ayat Allah kemudian mengamalkannya. Nah, disitulah ukuran kecerdasan ya manusia menurut Al-Qur'an ya, informasi langsung dari Allah, sehingga di sini betapa kecewa ya Nabi Musa melihat ya, bagaimana umatnya ini sudah diberikan nikmat yang sangat banyak ya, di mana sebelumnya mereka adalah kaum yang tertindas ya, kaum yang apa namanya, mendapatkan siksaan yang begitu kejam ya dari Firaun, bahkan anak perempuan mereka dibunuh ya. Kemudian mereka diselamatkan, itu harusnya bersyukur ya. Nah, ketika diberi nikmat harusnya sungguh-sungguh bersyukur. Cara bersyukur yaitu dengan bersungguh-sungguh senantiasa mendekatkan diri kepada Allah ya. Itulah cara bersyukur yang sesungguhnya. Nah, maka kita lihat di sini di ayat 139, Inna haula'i mutabbarum ma hum fihi wa batilum ma kanu ya'malun. Sesungguhnya mereka akan dihancurkan oleh kepercayaan yang dianutnya dan akan sia-sia apa yang telah mereka kerjakan. Nah, kemudian di sini Allah menjelaskan ya seluruh kepercayaan tadi ya yang di luar dari Islam, maka nantinya akan Allah hancurkan dan sia-sia semua yang mereka kerjakan. Nah, jadi usaha apapun di dunia ini kalau bukan ya karena keimanan, syaratnya beriman, kemudian beramal soleh, itulah yang Allah terima ya sebagai nanti bekal di akhirat. Dan selain itu, apapun itu ya, mau bekerja susah payah ya, membangun peradaban ya atau apapun, mengumpulkan segala macam ya di dunia ini, ataupun berbuat kebajikan sebanyak-banyaknya kalau tidak dilandasi keimanan ya, maka akan sia-sia. Nah, jadi kalau orang kafir ya mau dia bersedekah berapa triliun sekalipun, maka tidak ada nilainya di sisi Allah. Nah, bagi kita juga orang yang beriman, kita juga harus waspada karena ketika segala perbuatan kita kalau tidak diniatkan karena Allah dan juga tidak sesuai tuntunan syariat, maka semuanya akan sia-sia yang kita kerjakan. Nah, karena itu kita patut senantiasa untuk muhasabah ya, berpikir ulang akan apa yang kita lakukan selama ini. Jangan sampai lelah kita ya, kemudian segala yang kita keluarkan baik tenaga, harta ya, pikiran dan segala macam itu sia-sia di sisi Allah. Karena itu syaratnya yang pertama harus niatnya hanya mengharap ridha Allah. Yang kemudian yang kedua yakni harus sesuai apa yang dituntunkan Rasulullah. Nah, di sini kita eh, bertepatan ya Maulid Nabi, maka alangkah baiknya kita kembali untuk mempelajari ya bagaimana sejarah kehidupan Rasulullah, yaitu manusia yang dijamin ya akhlak terbaik ya, kemudian tuntunan yang dijamin oleh Allah sebagai uswatun hasanah, teladan terbaik di mana istri beliau Aisyah ya radhiyallahu an mengabarkan bahwa akhlak Rasulullah itu sebagaimana Al-Qur'an berjalan. Jadi kalau kita mau melihat bagaimana Al-Qur'an diterapkan, seperti itulah ya, seperti kehidupan Rasulullah. Jadi luar biasa kita sudah diberikan Allah bukan hanya petunjuk ya berupa Al-Qur'an, bahkan langsung ada contoh nyatanya ya, contoh penerapannya sekaligus prakteknya sebagaimana yang Rasulullah praktekkan ya sepanjang hidup beliau. Nah, disinilah kita di ayat 139 untuk kembali memuhasabah ya apa yang kita lakukan selama ini, sudahkah kita melakukan karena Allah semata. Karena kalau tadi tidak
karena Allah semuanya akan sia-sia, kata Allah di sini. Nah, kemudian di ayat 140, qala aghairallahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Dia Musa berkata, "Pantaskah aku mencari Tuhan untukmu selain Allah, padahal Dia yang telah melebihkan kamu atas segala umat pada masa itu." Nah, jadi di sini kita diingatkan ya, dari ayat ini kita juga diingatkan jangan sampai ya kita itu mencari Tuhan selain Allah. Karena di sini betapa Nabi Musa menyampaikan ya betapa kecewa ya atas sikap kaumnya yang sudah tadi diberikan segala berbagai macam nikmat ya, bahkan dilebihkan dari umat yang lain ya pada masa itu. Jadi pada masa itu umat terbaik ya mereka karena mau menyambut seruan ya Nabi Musa. Nah, betapa betapa rugi ya, betapa buruk ketika kita sudah diberikan nikmat iman ini yang paling besar ya. Jadi nikmat terbesar dalam hidup kita itu adalah kita masih diberikan Allah keimanan. Karena itu perlu kita jaga ya iman ini, kita rawat, kita tumbuh suburkan, senantiasa kita cas ya, jangan sampai iman kita ini sakit ya, apalagi iman kita mati. Nah, meningkatkan iman inilah tentunya dengan ilmu dan senantiasa beramal soleh. Dan untuk menjadi iman yang kuat ya sampai kita mantap ya dalam ketakwaan, keistiqomahan, maka itu perlu dijaga, dirawat ya. Jangan sampai kita terpengaruh oleh berbagai macam faktor ya, baik internal di dalam diri kita maupun eksternal. Internal tentunya yaitu bisikan dari hawa nafsu kita sendiri yang selalu ingin ya dalam kesesatan. Jadi hawa nafsu selalu mengajak pada kesesatan. Begitu juga bisikan setan biasa merongrong dari luar ya. Maka disinilah kita untuk sungguh-sungguh merawat dan menjaga iman kita sampai perjalanan kita selesai. Perjalanan umur kita jangan sampai kematian kita berujung dengan su'ul khatimah. Dan inilah ya bagaimana kita senantiasa berjuang supaya sampai akhir kita tetap dalam keimanan dan dalam keistiqomahan. Baiklah, kita lihat lagi selanjutnya di ayat 141. Wa iz anjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yuqatiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um min rabbikum azim. Dan ingatlah wahai Bani Israel, ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan kaumnya, yang menyiksa kamu dengan siksaan yang sangat berat. Mereka membunuh anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu. Nah, tentunya di dalam kehidupan kita bisa belajar ya, kita pada suatu saat pasti ya mengalami yang namanya kadang sakit, musibah ya. Namun kembali Allah menyembuhkan, kembali Allah memberikan kita selesai ya urusan kita, misalnya musibah akhirnya berlalu, maka kita senantiasa mengingat yaitu bentuk dari karunia dan nikmat Allah. Adapun di balik musibah ya, kalau kita sabar ya dengan ikhlas menerima, itu justru menjadi ladang pahala dan juga pengampunan dari dosa-dosa kita. Jadi tidak ada yang buruk sebenarnya ya, karena Allah Maha Adil, Maha Pengasih, Maha Penyayang, maka jangan pernah ada di dalam benak pikiran kita suuzon ya ataupun buruk sangka kepada Allah. Nah, maka di sini Bani Israel juga diingatkan oleh Nabi Musa ya. Dulunya mereka dalam siksaan ya yang sangat berat. Nah, bagaimana kalau kehidupan itu senantiasa jadi siksaan itu luar biasa di zaman Firaun ya. Mereka disiksa, dijadikan budak ya, segala macam cobaan yang sangat besar ya. Namun ternyata di balik siksaan ini kita belajar ya dari para ulama, ternyata itulah yang membuat di dalam hati-hati mereka itu ada perasaan dendam ya, kemudian kerusakan jiwa. Nah, jadi menurut ahli tafsir kita harus berhati-hati ya ibu-ibu ketika memperlakukan
orang lain atau siapapun ya, terkhusus anak-anak kita, jangan sampai ada tindak kekerasan ya, baik fisik maupun verbal. Karena ternyata kekerasan itulah yang akan merusak ya jiwa seseorang ya, termasuk anak-anak kita. Maka kalau tidak diselesaikan ya, tidak bisa mereka menghilangkan ya apa yang ada di dalam hatinya, terutama sakit hati mungkin ya akibat siksaan baik fisik maupun verbal, itu akan berdampak pada rasa dendam ya, kemudian yang akhirnya menyulut ya kebencian dan bentuk pemberontakan. Nah, jadi eh, kita harus berhati-hati di sini, belajar ya bagaimana ini kaum Firaun juga ternyata dengan siksaan yang berat ya ketika masa Firaun itu membuat hati mereka itu ternyata rusak ya, walaupun mereka kelihatannya beriman, tapi di balik itu mereka ada rasa dendam ya, rasa marah ya dengan ujian pada waktu itu. Sehingga di sini kita melihat di ayat berikutnya, eh, peperangan Nabi Musa itu justru lebih berat ya setelah mereka selamat dari Firaun, yaitu peperangan menghadapi jiwa-jiwa yang sakit ya, jiwa-jiwa yang rusak ya. Karena kalau peperangan fisik itu lebih gampang ya sebenarnya dihadapi dibanding peperangan jiwa. Karena peperangan jiwa ini tidak kelihatan dan itu senantiasa terjadi ya di dalam diri kita, setiap saat, setiap waktu selalu ada peperangan jiwa, yaitu kecenderungan untuk senantiasa berbuat pujur ya, yaitu sesat dan juga ketakwaan itu senantiasa ada. Dan inilah harus kita kenali diri kita. Maka ulama mengatakan ketika kita bisa mengenali diri kita, maka kita akan bisa mengenal Allah. Dan mengenal Allah atau ma'rifatullah itulah puncak tertinggi dari kehidupan manusia ya. Di mana ketika dia sudah mengenal dirinya tadi bahwa di dalam diri kita itu senantiasa ada peperangan dan kita sadar ya ada peperangan tersebut, maka kita bekali tadi iman kita dengan kekuatan maksimal sehingga senantiasa bisa memenangkan ya, mengalahkan hawa nafsu, maka itulah manusia yang beruntung. Nah, maka kita melihat di ayat berikutnya ya, peperangan Nabi Musa ini sebenarnya lebih berat lagi karena memerangi jiwa-jiwa yang sakit ya, akibat tadi siksaan yang berat itu menimbulkan jiwa-jiwa yang rusak, yang sakit, yang ada rasa dendam dan seterusnya, sehingga jiwa ini labil, akan mudah sekali dia terombang-ambing. Nah, tidak punya kekuatan yang kokoh ya. Nah, jadi itulah tantangan kita ya saat ini, harus kita sadari ibu-ibu, anak kita ini memang banyak sekali ya dari eksternal terutama juga ya, kita lihat bagaimana medsos itu menyerbu otak-otak mereka ya, ruang-ruang pribadi mereka. Nah, kita tidak tahu konten-konten apa kadang yang disajikan ya oleh orang-orang kafir itu yang terus berusaha untuk menghancurkan generasi kita ya, generasi muda. Makanya kita melihat bagaimana anak-anak muda itu sangat gandrung ya, sampai berdesakan, sampai berebutan ketika mereka mau menonton bola misalnya. Betapa mereka semangat ya ketika menghadiri acara-acara seperti itu ya, atau konser musik misalnya. Tapi kita lihat bagaimana sepinya masjid-masjid kita ya oleh anak-anak muda ya. Kemanakah mereka ya ketika kajian-kajian Islam misalnya, betapa ini gambaran yang sangat menyedihkan ya untuk masa depan ya generasi kita. Karena disinilah peperangan jiwa ini ya, jiwa mereka ini yang harus kita selamatkan. Maka dari rumahlah kita ya sebagai orang tua membekali anak-anak kita ya dengan keimanan yang kuat ya. Mudah-mudahan mereka bisa senantiasa memerangi ya peperangan jiwa ini dimanapun nantinya mereka berada. Nah, kita melihat di sini tadi di ayat 142, maka Allah di sini ya memberikan bekal melihat peperangan yang lebih berat ini, tentunya Nabi Musa harus diberikan bekal yang cukup ya. Nah, kita melihat di ayat 142 bagaimana bekal yang Allah berikan kepada Nabi Musa untuk membekali ya peperangan menghadapi jiwa-jiwa manusia yang tentunya peperangan yang lebih berat ya dibandingkan peperangan fisik melawan Firaun pada sebelumnya. Wa wa'adna Musa salasina laylatan wa atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbih arba'ina laylah. Wa qala Musa li akhihi Harun akhlufni fi qaumi wa aslih wa la tattabi'
ولا تتبع سبيل المفسدين. Dan kami telah menjanjikan kepada Musa memberikan Taurat 30 malam, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya, 40 malam. Dan Musa berkata kepada saudaranya yaitu Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku, dan perbaikilah dirimu dan kaummu, dan janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, jadi Nabi Musa dalam rangka persiapan tadi ya untuk kelak ya memerangi peperangan yang lebih berat, yaitu memerangi jiwa-jiwa tadi ya, bagaimana meluruskan, menguatkan iman ya orang-orang yang beriman yang selamat ini. Maka Nabi Musa pergi ya 40 hari di sini totalnya ya, 40 malam, yaitu untuk menerima wahyu berupa nantinya kitab Taurat ya, berupa syariat lengkap ya, tuntunan, petunjuk ya untuk membimbing tadi kaumnya yang beriman. Nah, di sini sementara Nabi Musa pergi ya 40 malam yaitu ke Bukit Tursina ya, kita lihat di dalam sejarah. Maka di sini Nabi Musa meminta saudaranya ya, Nabi Harun ya untuk memimpin kaumnya sementara Nabi Musa menerima wahyu. Nah, disinilah kita melihat proses ya Nabi Musa menerima wahyu di ayat 143. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Qala lan tarani walakin anzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. فلما أفاقا قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. Dan ketika Musa datang untuk bermunajat ya pada waktu yang telah kami tentukan dengan Tuhan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya. Musa berkata, "Ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku, agar aku dapat melihat engkau." Allah berfirman, "Engkau tidak akan sanggup melihatku, namun lihatlah ke gunung itu. Jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya engkau dapat melihatku." Maka ketika Tuhannya menampakkan keagungannya kepada gunung itu hancur luluh, dan Musa pun jatuh pingsan. Setelah Musa sadar, ia berkata, "Maha suci engkau, aku bertobat kepada engkau dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman." Nah, jadi Nabi Musa di sini ya di Bukit Tursina bermunajat kepada Allah dan berkomunikasi langsung dengan Allah ya, karena merasa sangat dekatnya, sangat rindu ya dengan Allah, maka Nabi Musa meminta untuk bisa melihat langsung ya. Karena sebelumnya Nabi Musa hanya berkomunikasi ya lewat berkata-kata ya, perkataan langsung, di sini berbicara langsung dengan Allah ya, langsung bertanya jawab di sini kita lihat ya. Nah, namun ketika Nabi Musa meminta untuk melihat wujud Allah, maka Allah katakan di sini, "Engkau tidak akan sanggup," kata Allah, "melihatku. Namun lihatlah gunung itu." Nah, jadi karena Allah itu kan maha besar ya, maha indah tentunya, maka di dunia ini dengan panca indera kita tentunya belum sanggup ya untuk melihat maha besar Allah ya, maha indah dan seterusnya ya, yang maha luar biasa. Allah menyampaikan coba dulu gunung itu. Nah, jadi disuruh Allah melihat gunung dulu, kalau gunungnya sanggup, pasti Nabi Musa juga akan bisa. Namun ternyata setelah Allah tampakkan ya dirinya, gunung itu hancur luluh. Nah, dan Nabi Musa seketika pingsan juga ya, melihat hanya sekelumit ya, belum tampak jelas sudah pingsan gitu ya. Karena itulah kalau kita di dunia ini memang belum saatnya ya untuk melihat, karena dengan panca indera kita yang diciptakan ini belum bisa ya untuk
artinya belum sesuai ya untuk melihat wujud Allah. Namun Allah berjanji nanti di akhirat ya bagi orang-orang yang Allah kehendaki, tentunya orang-orang yang terpilih bahkan bisa melihat Allah ya, ada yang 2 kali seminggu ya, ada yang 1 kali, di mana ternyata nikmat ya memandang Allah ini adalah nikmat yang melebihi nikmat apapun ya dari surga. Surga, nikmat apapun yang terbaik di surga itu masih jauh lebih lebih di bawah ya, artinya dari nikmat memandang Allah. Jadi nikmat memandang wajah Allah itu adalah nanti nikmat yang tertinggi, nikmat terbesar yang ada di surga. Nah, maka berdoalah kita ya dari saat ini untuk bisa kelak ya memandang wajah Allah, karena pada Allah itu terhimpun ya semua keindahan, kebaikan ya, semua yang indah, semua yang nikmat ya. Maka itulah yang dirindukan ya orang-orang yang mencintai Allah ya, orang-orang yang dekat kepada Allah, harapannya adalah bisa ya nantinya memandang wajah Allah. Nah, demikianlah materi tadabbur ya pada hari ini. Di sini beberapa poin tadi kita belajar ya, bahwa ternyata peperangan jiwa inilah yang lebih besar ya, yang menjadi patut perhatian kita, karena kalau kita melihat peperangan Nabi Musa dengan Firaun itu kan kalau kita lihat sudah luar biasa ya, betapa berat ya Nabi Musa menghadapi, namun ternyata ahli tafsir menyatakan justru peperangan melawan jiwa-jiwa inilah yang lebih berat lagi yang perlu kita persiapkan. Nah, kita sadari bahwa usia kita bertambah, artinya kesempatan kita di dunia ini semakin berkurang. Artinya kesempatan kita untuk mengumpulkan investasi amal ya, bekal kita di akhirat itu semakin berkurang. Itu yang perlu kita sadari. Jadi ketika bertambah umur bukan harusnya kita bersukaria ya, bukan happy harusnya ya, namun kita justru banyak-banyak muhasabah ya, merenungi apa yang sudah kita kumpulkan untuk hari esok ya. Apalagi kalau kita sudah yakin ya, sudah jelas sekali informasi bahwa kita semua akan bertemu dengan Allah, mempertanggungjawabkan ya seluruh perbuatan kita. Maka kata Rasulullah, ketika ada sahabat nih bertanya, "Apa ya Rasul tanda-tanda kiamat?" Maka Rasulullah bukan menjawab tanda-tandanya, "Apa yang kamu siapkan ya untuk hari esok?" begitu. Nah, apa yang kamu siapkan untuk hari kiamat itu yang lebih penting ya. Lebih penting kita mempersiapkan daripada kita sibuk ya melihat tanda segala macam. Karena kiamat terdekat ya bagi kita adalah kematian kita sendiri. Ketika kita sudah ajal sampai ya, berarti habislah sudah kesempatan kita untuk beramal soleh. Karena itu melalui ya kajian rutin kita ini, kita juga berharap menjadi salah satu hujah kita nantinya di yaumil hisab ya, karena Allah telah mewajibkan ya untuk menuntut ilmu bagi setiap muslim. Jadi menuntut ilmu agama itu hukumnya wajib, sebagaimana wajibnya sholat, sebagaimana wajibnya puasa Ramadan, sehingga ketika kita meninggalkan kewajiban ini, maka dosa besar yang sudah menanti. Karena itu melalui kajian kita ini ya, menuntut ilmu kita di kajian ini merupakan salah satu hujah nanti ya, mudah-mudahan menjadi jawaban kita bahwa kita sungguh-sungguh berusaha untuk melaksanakan ya kewajiban talabul ilmi, hanya mengharap ridha Allah semata. Di mana Allah sudah janjikan juga ya bagi orang-orang yang senantiasa istiqomah yang menuntut ilmu, maka pahala jariah nantinya akan senantiasa mengalir ya, walaupun kita sudah tidak ada. Karena dengan kita hadir di majelis ilmu berarti ya ilmu Allah ini masih dipelajari di muka bumi. Nah, kitalah yang mewariskan ya apa yang di apa namanya? Kitalah yang mewarisi warisan Nabi yaitu berupa ilmu. Dan kita berharap mudah-mudahan nantinya generasi-generasi berikutnya masih ya bisa menegakkan ya ajaran agama Allah, sehingga teruslah ada di muka bumi ya sampai ya karena kalau sudah tidak ada lagi nanti orang-orang yang mau mempelajari ya agama Allah ini, itulah kiamat ya, kiamat kubra. Kiamat kubra itu kalau sudah tidak ada lagi orang-orang beriman yang mau peduli ya dengan Al-Quran, dengan hadis, tidak ada lagi yang mau mengkaji, dan semakin bejat ya masyarakat, semakin jauh dari ajaran Islam, maka itulah nanti akhir ya dari dunia ketika sudah tidak ada lagi orang-orang yang baik ya, orang-orang yang beriman. Walau alam bisawab, demikian ibu-ibu materi kita pada hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Baiklah,